Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, apa alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang melakukannya? Umat Islam wajib percaya kepada 25 nabi sebagai utusan Allah. Maka tidaklah sempurna iman seorang muslim jika tidak percaya kepada para nabi yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Sahabat mukmin, Dajjal adalah sosok yang akan muncul jelang kiamat tiba. Tanda-tanda kiamat salah satunya memang kemunculan Dajjal ke muka bumi pada akhir zaman. Sosok tersebut akan menyebarkan fitnah dan berusaha menyesatkan umat manusia. Namun, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan turun ke bumi di Menara Putih Damaskus atas perintah Allah untuk menjalankan perintahnya. Hanya saja, pertanyaan pun muncul, mengapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad SAW? Salah satu alasannya adalah lantaran Nabi Isa masih hidup dan akan turun pada akhir zaman untuk membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal hingga menegakkan keadilan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya Al-Muharrah Al-Wajiz. Dan sahabat, berikut alasan lain mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Pertama, Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Inilah jawaban mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, sebab Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa pada akhir zaman nanti akan kembali lagi turun ke bumi dengan membawa visi dan misi bahwa ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar. Rasulullah bersabda, "Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Nabi Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Nabi Isa masih hidup. Ada sebagian dari penduduk di dunia ini meyakini bahwa Nabi Isa sudah meninggal karena dibunuh oleh tentara Romawi. Akan tetapi, Allah sudah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit dan beliau digantikan oleh Allah, yaitu pada orang yang wajahnya serupa dengan Nabi Isa. Allah berfirman, "Dan Allah hukum sebab ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 157. Alasan ini diperkuat dari para ulama. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah Jilid 2 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan pada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa yang diyakini mereka sudah terbunuh oleh mereka justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal. 3. Untuk menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sudah menegaskan kepada umatnya bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah pada saat Isa ibnu Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Akan tetapi, pada saat Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata.'" 4. Telah dekat ajalnya. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia. Kenyataannya, Nabi Isa akan meninggal dunia sesudah mengerjakan yang ditugaskan oleh Allah, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya, Nabi Isa akan mengalami kematian seperti yang dialami manusia lainnya. Akan tetapi, meninggalnya Nabi Isa sesudah membunuh Dajjal dan beliau akan menegakkan keadilan bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, telah disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya yang sudah dekat. Pasalnya, makhluk apapun yang diciptakan dari tanah akan dikembalikan lagi ke tanah, sesuai dengan surah Taha ayat 55, yang artinya, "Darinya tanah, itulah kami menciptakanmu. Kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain."
Sebab itu pendapat ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk kembali menguburkan di sana. Kemudian diperlakukan seperti manusia lainnya saat wafat, seperti diurus jenazahnya, disolati dan dikuburkan di pemakaman para nabi. 5. Dekat dengan Nabi Muhammad. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan." 6. Nafas Nabi Isa tidak bisa tercium. Nafas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Sahabat mukmin, semua para nabi yang diutus Allah adalah berdakwah untuk mengesahkan Allah. Selain ditugaskan untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, Nabi Isa juga menegaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad yaitu agama Islam adalah untuk seluruh manusia di dunia ini. Sahabat mukmin, jika kalian memiliki referensi lain alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, silahkan tambahkan di kolom komentar. Akhirnya, semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.